Si Yaoya berkata astaga, bahkan memori metal sampai hancur seperti itu. Seberapa kuat serangannya? Apa beneran ada murid SMA sekuat itu di Jingcheng? NPC 1 bilang ini pasti bukan perbuatan siswa, aku masih bisa merasakan dahsyatnya kekuatan itu. Mungkin ada party lain atau seseorang tier -2 yang secara tidak sengaja memasuki lantai ini dan menggunakan ruang pelatihan ini untuk menguji kekuatannya. NPC 2 berkata serangan sekuat ini tidak mungkin berasal dari SMA. NPC 3 berucap kau benar, bahkan para jenius dari ibu kota provinsi tidak bisa mencapai puncak tier 1 apalagi seseorang dari Jiangcheng. Si Yaoya berkata tunggu, sebelumnya hanya Chu Jinming yang lewat sini. Menurut kalian, apa dia yang melakukan ini? Mungkin Chu Jinming adalah seorang jenius yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, menunggu untuk mengejutkan semua orang pada ujian besok. Tilu berucap apa kau terlalu banyak membaca web novel tentang serigala berbulu domba. Kau bahkan bisa mengarang cerita yang keterlaluan seperti itu. B2 menimpali untuk menyembunyikan kekuatan, kau butuh kekuatan untuk disembunyikan sejak awal, pengguna superpower kelas, beruntung kalau bisa mengumpulkan 300 kalori kekuatan serangan. NPC 1 berkata koridor itu membentang dua arah. Pengguna superpower yang kuat itu pasti keluar dari sisi yang lain, itulah sebabnya kita tidak bertemu dengan mereka. Tangki. Bagaimana menurut MU? Tangki berucap mungkin saja. Tangki bicara dalam hatinya, tanda ini benar-benar terlihat seperti bekas tombak. Apa Chu Jinming benar-benar berlatih sendiri demi mengikuti ujian seni militer? Pada hari di ujian militer, semua orang berkumpul dan banyak yang mengikuti ujian militer dan Jinming masih lihat sekitarnya dan ada orang yang berkata, "Hah? Inikah tempat ujian kita? Sial, sepertinya aku melihat Bada Bercula 1. Dulu, bukankah ada base biasa seperti Shadow Cat dan Iron Hideboars? Soal ujian tahun ini terlalu sulit." Bocah SMP berkata, lalu bagaimana dengan Bada Bercula 1? Dan semua orang shock dengarnya. Bocah SMP lanjut berkata, kalau kalian tidak bisa menghadapi hal seperti itu, kalian tidak akan pernah jadi apa? Apa bahkan kalau kalian berhasil masuk universitas superpower, kalian pada akhirnya akan jadi sia-sia. Jinming berkata ke teman dekatnya yang bernama Liu Jie, siapa orang sombong itu? Liu Jie berucap, siapa lagi? Hou Ming yang Light Wind Sword dari Smku dengar katanya dia memiliki kemampuan The Light and Sweet Wind Delel, dan kekuatannya sudah menebus level genep 5 dan maju ke pengguna tier hiji. Jinming bicara, ternyata dialah si jenius yang disebut menjadi aurit peraih nilai tertinggi ujian militer tahun ini. Jinming dalam hati berkata, siapa yang lebih kuat dia atau aku? Seorang pria teriak dan berkata, perhatian. Semua peserta dan semua orang terdiam dan memperhatikannya dan pria itu mengenalkan dirinya, aku Wang Hayang, Panglima tertinggi ujian militer Jiangcheng ini. Sebelum ujian, aku ingin mengulangi beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ujian militer tahun ini berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, berlangsung selama 12 malam. Lokasi ujiannya adalah kota yang hancur di belakangku. Sama seperti ujian-ujian sebelumnya, lokasi ujian dibagi menjadi daerah pinggiran, tengah, zona dalam inti. Best yang berbeda memberikan skor yang berbeda tergantung pada jenis dan levelnya. Best High, tier lebih kuat dan memberikan lebih banyak poin saat dia dibunuh. Area inti setara dengan pertanyaan di luar cakupan dalam ujian biasa, yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi yang bisa mengatasinya. Semuanya, tolong lakukan apa yang kalian bisa dan jangan pertaruhankan nyawa kalian demi poin. Jinming bicara dalam hatinya, sebelum kemarin, aku hanya berani berkeliaran di daerah luar saja, tapi sekarang, aku harus menyerang zona dalam. Atau bahkan area inti. Dan untuk mengambil barang ujian sekarang dibagikan, silakan pergi ke wali kelas kalian untuk mengambilnya secara berurutan. Guru Chen berkata ke Jinming ini, totalnya ada 3 barang dan dijelaskan 3 barang itu smartwatch, melacak jumlah dan jenis best yang dibunuh dan menghitung skornya. Taktikal berisi energi bar 3, minuman energi 1, peralatan medis sekali pakai 1 untuk memastikan data tahan baterai 12 jam bagi peserta safety ball ketika diaktifkan, menghasilkan medan listrik bertegangan tinggi yang tidak dapat ditembus oleh base biasa. Guru Chen bilang ke Jinming, meskipun ujiannya akan berakhir lebih cepat setelah menggunakan safety ball, ingatlah bahwa hidup MU lebih penting daripada apapun. Jinming berkata, terima kasih, Pak Guru, aku mengerti apa yang harus kulakukan sekarang. Dan tiba-tiba si Yaoya memanggil Chu Jinming, kau belum punya tim, kan? Mau bergabung dengan kami? Dan di belakangnya teman dekat Jinming yang kemampuannya di level C yang baru saja awaken. Liu Jie berkata ke Jinming, saat kau memasuki ruang ujian nanti, aku akan melindungi MU.
NPC rambut abu-abu ketua, biasanya kau boleh bersikap baik, tapi ini adalah ujian militer. NPC rambut mangkok menimpli satu tim hanya bisa beranggotakan maksimal 5 orang. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tinggi kalau kita membawanya? Liu Jie berkata ke NPC rambut mangkok, kalian berubah pikiran di menit-menit terakhir padahal kita sudah menyepakati itu tadi. NPC rambut mangkok berucap ke temannya, siapa yang tahu dia benar-benar berani mengikuti ujian militer. NPC rambut abu-abu berkata ke rambut mangkok, ngomong-ngomong, aku tidak ingin membawa beban. Jingming berkata ke Liu Jie, monitor, aku menghargai kebaikan kalian, sedangkan Liu Jie kesal kedua rambut mangkok dan abu-abu. Dan Jingming berkata, aku memang berencana untuk memasuki lokasi ujian sendirian, kalian bentuk tim kalian saja. Liu Jie terkejut dan bilang, kau serius? Dan Xiaoya sedih dan bilang, benarkah? Oke kalau begitu, hati-hati sayang. Liu Jie kesal dan duluan jalannya. Rambut mangkok tersenyum dan bilang, kau cerdas juga. Sedangkan Xiaoya merasa sedih dan menatapnya. Rambut abu-abu mendorong Xiaoya supaya jalan dan bilang, ayo, kita cari Huang Tian untuk membentuk tim. Jingming tersenyum dan bicara, bahkan tanpa kalian, aku masih bisa mendapatkan nilai tinggi. Kita dilihatkan suara pengumuman untuk ujian masuk Universitas Militer Jiangcheng ke 2037 telah resmi dimulai, kamera menyala di lokasi ujian. Diikuti dengan drone, dan bersiaplah untuk memulai siaran langsung ujian masuk universitas. Tujuanku adalah Universitas Jiangnan Superpower. Kali ini aku ingin membuat gebrakan besar, silakan masuk para peserta. Jingming bicara dalam hatinya, ujian militer aku datang dan kita dilihatkan. Jingming mengecek smartwatch dan berbunyi terkonfirmasi berhasil. Pesertanya adalah Jingming dari kelas 5 SMA kedua Jiangcheng. Dan nomor tiket masuknya adalah peringkat real time untuk ruang ujian hiji 78, no hiji Hou Mingyang 7.9, no 2 Li Yuan 5.9, no 3 Hao Hu 4.9. Jingming berucap, para anak benar-benar luar biasa, mereka sudah mengalahkan para best, aku juga harus mulai bergerak. Dan bicara dalam hatinya, aku masih cukup jauh dari area inti, aku akan langsung menuju ke sana. Dan tiba-tiba Jingming melihat orang terkapar dan banyak luka, dan Jingming berkata lukanya sangat parah. Aku bahkan tidak menggunakan saitibal, pantas saja guruku terus menyuruhku menyerah dalam ujian militer. Dalam hatinya berkata, kalau saja aku tidak membangkitkan kemampuan Lel, aku pasti berakhir seperti ini. Jangan pernah menyesali langkahmu, ujian militer ini memang sangat kejam. Jingming sambil membantu orang itu untuk menghubungi petugas logistik, dan Jingming bicara dalam hatinya, peluang seringkali disertai dengan risiko. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya, dan Jingming terkejut ada aura suara bats yang bernama Sadao Chat. Jingming bergumam, disengaja meninggalkan seseorang hidup-hidup untuk menyergap siapapun yang mendekat, ini jebakan.